Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di beranda perempuan. Ngobrol santai sambil ngopi. Bukan menggurui, bukan solusi. Hanya menyalurkan aspirasi. Beranda perempuan membawa obrolan tentang berbagai fenomena manusiawi. Kita bicara soal persoalan pernikahan, itu fenomena manusiawi. Kita bicara tentang soal perceraian, itu fenomena manusiawi. Hari ini, beranda perempuan mengangkat sebuah cerita juga tentang sebuah fenomena manusiawi, tapi banyak mengandung misteri. Hari ini kita mengambil topik fenomena androgini. Seperti biasa, beranda perempuan tempat curhat para sahabat. Beranda perempuan tempat ngobrol santai, tidak ngajarin, tidak solusi, bukan solusi, hanya mendengar curahan hati. Karena beranda perempuan selalu membuka mata, membuka telinga, dan membuka hati. Orang kadang hanya butuh didengar sebagai outlet keresahan jiwa. Nah, kita mulai cerita kita hari ini yang mengambil topik tentang androgini. Apa ini androgini? Seorang sahabat beranda perempuan bernama Murdif. Dia seorang laki-laki androgini. Androgini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Nah, itu definisi dari Wikipedia, Google. Tapi nampak masih kurang jelas apa itu androgini. Seorang laki-laki androgini artinya seorang laki-laki bisa tampil maskulin, bisa juga tampil feminin. Dengan pendekatan identitas gender, seorang androgini adalah orang yang tidak dapat sepenuhnya cocok dengan peranan gender maskulin dan feminin yang tipikal dalam masyarakat. Sulit juga bagaimana lebih jelas menyampaikan konsep androgini ini. Androgini disebut juga ambigender. Banyak androgini yang menggambarkan dirinya secara mental di antara laki-laki dan perempuan, atau sama sekali tidak bergender. Secara identitas, para androgini mengaku tetap berkelamin semula. Artinya, seorang pria androgini tidak mau disebut waria atau transgender. Dia mengaku tetap laki-laki normal. Begitu juga perempuan androgini, dia mengaku perempuan normal. Penyebutan androgini bagi seseorang adalah bentuk keraguan terhadap identitas dirinya. Yang satu kali dia bersifat laki-laki atau maskulin, dan lain kali yang lain menjadi feminin, lebih mendekati sifat perempuan. Ini yang secara psikis membuat keraguan terhadap dirinya. Nah, untuk lebih jelas barangkali coba kita dengar keluhan Murdif, sahabat beranda perempuan. Dia seorang laki-laki androgini. Keluhannya kira-kira begini. Orang tidak tahu bagaimana sulitnya hidup ini kujalani.
Aku memilih diam, karena sekalipun kuungkapkan apa yang menjadi esensi jiwaku, masyarakat tak percaya. Hidupku dipenuhi oleh keganjilan jiwa yang menyiksa batin, kata Murdif suatu hari di beranda perempuan. Jangankan orang lain, keluarga sendiri menyakitiku, lanjut Murdif. Sering aku dipanggil dengan sebutan yang menyakitkan, bencong, banci, gay. Aku sering mendapat perlakuan kasar dan dicemoohkan karena aku laki-laki tapi punya hasrat berbeda, kata Murdif dengan mata berkaca-kaca. Setelah itu Murdif melanjutkan, tapi ada pula yang mengatakan bahwa aku terlalu cantik dan terlalu ramah untuk seorang laki-laki. Nah, itu loh curhat seorang laki-laki androgini yang bernama Murdif. Banyak orang tidak tahu dan tidak mengerti bahwa ada identitas gender selain dari gender laki-laki dan gender perempuan, yaitu ada ambigender. Itulah kelompok androgini yang juga merupakan identitas gender manusia. Seseorang disebut androgini bila pembagian peran yang sama besarnya antara kepribadian maskulin dan feminin dalam diri seseorang. Seorang androgini biasanya memiliki kecenderungan mental yang bertolak belakang dengan fisiknya. Kalau fisiknya laki-laki, seperti Murdif yang kita ceritakan di atas, maka dia lebih berkepribadian perempuan. Gitu ya. Sungguhnya sulit berbicara tentang androgini. Dalam masyarakat Islam, androgini dikatakan berbahaya. Islam menentang keras konsep androgini. Secara fakta, identitas androgini ambivalen atau tidak jelas. Tapi dalam pandangan masyarakat Islam, androgini adalah sebuah perilaku dan hukumnya haram. Seorang laki-laki harus beridentitas dan berperilaku layaknya laki-laki. Seorang perempuan harus beridentitas dan berperilaku layaknya perempuan. Nah, gitu tegasnya. Istilah androgini pernah dipopulerkan sebagai sebuah metode pendidikan khusus oleh aktivis gender. Konsep androgini digagas untuk masuk dalam pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini. Dengan konsep androgini, anak diajarkan untuk tidak boleh terikat dengan konsep keperempuanan atau kelelakian. Seperti tidak mengajarkan anak lagu-lagu yang memposisikan peran perempuan secara tidak setara dengan laki-laki. Seperti lagu Lihat Kebunku. Dalam bait kedua, syairnya berbunyi, bapak pegang tongkat, ibu pegang sapu. Bapak naik pangkat, ibu jadi guru. Dalam konsep androgini, perempuan pun juga bisa naik pangkat. Dan bapak pun juga harus pegang sapu. Secara pemikiran, konsep androgini dekat dengan ideologi feminisme yang mengusung ide kesetaraan dan keadilan gender. Dalam pandangan feminisme, buku-buku bacaan anak masih banyak yang menyesatkan. Sering digambarkan seorang ibu menjahit dan bapak membaca koran. Anak laki-laki berolahraga
anak perempuan bermain masak-masakan. Anak perempuan identik dengan warna pink dan anak laki-laki lebih cocok warna biru. Perempuan adalah makhluk domestik dan laki-laki manusia publik dan lain sebagainya. Demikian konstruksi sosial dalam menentukan peran gender. Kembali kita bicara tentang androgini. Androgini banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu bahwa androgini sebuah fenomena manusiawi. Banyak orang yang tidak tahu bahwa ada identitas gender selain dari gender laki-laki dan gender perempuan, yaitu ambigender. Ambigender adalah androgini. Ambigender bukan merupakan identitas. Ambigender juga merupakan identitas gender manusia. Suka tidak suka, ambigender ini ada, namun jarang diselami, tapi dicap saja sebagai ketidaknormalan. Demikian obrolan santai kita di Beranda Perempuan. Kita ketemu nanti dengan topik-topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.